Abang Bakso Setan berniat melakukan aksi menghantui ke para kuli bangunan yang bekerja sampai malam hari. Tetapi dia urung melakukannya karena kasihan melihat mereka kerja rodi. Ketika para kuli itu pulang, bos properti Pak Vincent pesan 1 mangkok bakso. Tapi ternyata dia malah dipukul dan disemen ke dalam lubang untuk ditumbalkan demi kelancaran pembangunan rukonya. Apakah Abang Bakso akan selamat dari lubang semen yang mulai mengeras? Simak akhir ceritanya di episode kali ini ya. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Bangun bang, bangun. Sebelum tubuhmu kerendam semen. Hah? Aku di semen. Aduh, kakiku nggak bisa gerak. Paling nggak, aku harus menyelamatkan kepalaku. Aduh, badanku. Awas kamu Bos Sontoloyo. Udah berbaik hati aku kasih bakso asli, malah aku dimasukin semen. Aku harus balas dendam. Akan ku teror sampai kamu meninggal ketakutan. Cara itu gak bakalan berhasil bang. Siapa kamu? Oh, kamu yang tadi nolongin bangunin aku ya? Iya bener, kami di sini adalah arwah pekerja yang ditumbalkan oleh Pak Vincent. Oh, jadi sudah banyak ya yang jadi tumbal proyek-proyeknya. Makasih loh ya, aku sudah dibangunin tadi. Tapi, tadi maksudmu apa ya? Kok bilang caraku meneror si bos nggak akan berhasil? Iya, Pak Vincent gak takut sama setan. Dia sudah tahu kalau resiko melakukan tumbal bakal dihantuin sama arwah-arwah korbannya. Kita selama ini udah nyoba berkali-kali tapi gagal terus. Sip, semua udah oke. Besok kalau jadi, bakal ada yang beli ruko ini. Hah? Suara-suara apa ini? Jangan-jangan tikus. Waduh, rukoku bisa turun harganya. Kamu harus bertanggung jawab. Walah, cuma kamu toh arwah tumbal-tumbalku. Cuma gitu toh, aku nggak bakalan takut. Aku lebih takut miskin daripada setan. Kurang ajar kau. Ngapain kalian? Pas kalian kutumbalin, aku kasih mantra khusus supaya arwah kalian lemah, tidak bisa melakukan kontak fisik. Mentok ya cuma nampakin diri ke aku atau hantu-hantu lain. Astaga, kita gak bisa ngapa-ngapain. Ya jelas lah, aku kan pinter. Sudah aku pikirkan baik-baik agar kalian gak bisa mengganggu bisnisku. Dah, aku balik dulu. Ternyata rencana dia lumayan matang ya. Makanya selalu lolos selama ini. Bener, kalau abang sekarang langsung menghantui dia, bisa-bisa kepala abang dibalikin ke lubang semen dan malah gagal mengungkap kejahatannya. Harus dipikir mateng-mateng. Bener juga ya. Tapi jangan khawatir, aku punya teman-teman hantu sakti. Kita akan balas dendam ke Bos Sontoloyo itu. Akhirnya kesempatan balas dendam kita terwujud juga. Kalian bantuin aja bawa kepalaku ke kuburan. Biar sisanya aku yang urus. Loh, nggak ada yang bisa bawa kepalaku. Iya bang, kami gak bisa melakukan kontak fisik. Aduh, pusing. Semangat bang. Abang Bakso kemana ya? Tumben gak ikut bakar-bakar. Katanya lagi coba nakut-nakutin di area yang banyak proyeknya gitu. Kenapa? Ini biasanya yang ngegrill kan Abang Bakso, jadinya sedep. Kali ini keras banget dagingnya. Ini kan aku yang ngegrill. Ya jelas lah, si Bakso kan
bondo. Pakai kompor gas portable yang praktis, beli di Shopee. Ada bandel sama alat grillnya lagi. Gak kayak kalian, pakai api unggun melempem abal-abal gini. Aduh, pusing pala Barbie ngelinding 7 kilometer. Badanmu kenapa, Bang? Terus, ini setan-setan siapa? Badanku dijadikan tumbal sama orang jahat. Hah? Yang benar. Cepat ceritain semua. Sik, sebelum cerita istirahat ambil napas dulu. Capek nih ngelinding 7 kilo. Aduh, kesuwen. Selak penasaran aku. Tuh kan, langsung seger lagi. Astaga, temennya si Abang Bakso barbar semua. Apaan sih, Mak? Orang lagi sengsara malah dikerjain. Lah ya makanya, ayo cerita sekarang. Iya. Daripada ditendang ke api lagi. Abang Bakso pun menceritakan tentang kejadian yang menimpa dia dan arwah-arwah yang bersamanya hingga akhirnya badannya dicor buat tumbal. Para hantu pun kaget, kok ada orang sejahat itu. Mereka sepakat membantu Abang Bakso dan korban-korban tumbal dengan membuat strategi untuk menakut-nakuti Pak Vincent, si bos properti yang jahat. Enak banget jadi orang kaya. Mandi malam-malam pakai heater dari Ariston. Panasnya cepet dan tahan lama lagi. Bikin seger dan rileks. Wah, Alah, berisik. Mau tidur digangguin aja. Gak capek apa kalian gangguin terus tiap hari? Aku lebih takut kalau gak ada duit di rekening tahu. Tapi kok kayaknya ada pocong ya? Tumbal-tumbalku kan gak ada yang dikafanin jadi pocong. Langsung aku semenin semuanya. Ini juga, kok ada yang cewek? Mungkin dia kuli yang pas malam jadi wajahnya aja maskulin gitu. Dia bilang aku apa? Sabar, Gun. Nanti rencana kita gagal. ya sabar mas. Mbak maksudnya. Ajian, tali pocong pengikat. Aduh, kenapa ini? Aduh, apa ini? Kenapa badanku terikat? Sekarang kamu gak bisa gerak. Siapa kamu? Kamu pocong mana? Kamu bukan tumbal proyekku ya? Kenapa gangguin aku? Ya karena kamu numbalin teman kami, si Abang Bakso. Sama kamu bilang aku skulin. Sekarang saatnya pembalasan. Cepat angkat dia, gengs. Dasar bodoh, mereka itu cuma arwah lemah. Gak bisa menyentuh benda-benda asli. Akhirnya aku bisa balas dendam. Hah? Kenapa bisa begini? Kenapa sekarang mereka bisa menggotongku? Sip, berarti Mak Lampir berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Ajian! Api Gunung Merapi! Oh, jadi ini kertas mantra yang bikin arwah-arwah itu lemah. Tinggal bakar aja lah. Beres. Ajian, banyu panas. Segera makan. Ini adalah air alami belerang yang panas. Panasnya pasti bisa merontokkan semen-semen itu. Wah, tubuhku kembali. Makasih Nenek Gayung. Gak gratis ini. Biaya jasanya 2 juta.
Hah? Mahal? Ya wes, tak balikin ke dalam semen. Iya Nek, aku bayar deh. Jangan lupa, jasaku 2 juta juga. Awas kalau nenek-nenek. Kalau beli baksoku, ku kasih garam 1 toples. Itu rombongan rame-rame udah datang. Ampun, tidak. Aku gak mau mati. Aku belum ngabisin duitku. Ayo gantian masukkan dia, lalu kita cor. Ah, tidak. Jangan. Stop. Rasain kamu harus bisa merasakan dicor hidup-hidup. Mereka marah sekali ya. Iya, rasa ingin balas dendamnya sudah keubun-ubun. Ya jelas lah, udah cari kerjaan buat keluarga, malah di semen. Aku tahu kalian marah karena dia sudah menumbalkan kalian demi proyek pembangunan. Tapi akan lebih baik memaafkannya. Hah? Maafkan dia? Gak sudi. Percaya deh sama aku. Kita semua hantu di sini, kita bergentayangan jadi arwah penasaran. Salah satunya karena perbuatan kita dulu. Aku dulu berjualan bakso pakai daging tikus dan pesugihan. Makanya tidak bisa mati tenang. Kalau kalian membalas dendam seperti ini, takutnya kalian akan jadi arwah penasaran juga. Tapi sulit sekali memaafkannya, Bang. Mengikhlaskan semua perbuatannya pada kita. Memaafkan itu memang sulit, tapi ganjarannya bakal sepadan. Aku janji, si bos jahat ini akan mendapatkan ganjaran setimpal di sisa hidupnya. Iya deh Bang, aku ikhlas maafin si bos jahat ini. Semoga dia dibalas sama Allah di masa hidupnya. Kalian juga maafin ya semuanya. Akhirnya aku gak jadi mati. Loh, kenapa ini? Beruntung sekali. Sepertinya kalian bakal beristirahat dengan tenang. Makasih Bang Bakso atas bantuannya. Beruntung kita ketemu Abang dan teman-teman hantu semua. Ternyata berbuat baik itu bikin bahagia ya. Bakso, kok kamu dari dulu gak ceramain kita-kita juga? Iya, kita ini jadi hantu penasaran dari tahun kapan? Mereka baru mati sebulan malah udah jadi arwah tenang. Halo, wong nenek-nenek ini ngeyelan. Mana pengaruh pakai jurus cocot no jutsu kayak tadi. Nah, sekarang kita apain orang jahat ini? Ampun bang, ampuni aku. Nanti aku kasih profitku 10%. Totalnya 2 miliar. Kalian semua bisa foya-foya. Sudah mau tenggelam aja masih mau nyuap kita. Cuma 10% lagi. Tapi itu udah cukup ya buat beli paket skincare dari Skintific. Di stok 3 tahun pasti bikin wajahku makin glowing. Bisa beli baju dan topi keren dari Erigo, pasti makin ganteng. Terus bakal bikin Kunti kesengsong. Aku ada ide. Cong, ambilin HP si bos jahat dong. Buat apa emang? Udah, ambilin aja dulu. Apa yang kamu lakukan? HP-ku! Nah, ini m-bankingnya.
Tinggal perlu sidik jarimu nih. Ah, ngapain kamu? Apa? Tidak! Tak berapa lama, polisi datang dan menahan Pak Vincent karena ada laporan dari orang-orang bahwa ruko yang ia jual ada kerangka manusia di dalam bangunannya. Pak Vincent sendiri sudah stres dan jadi gila karena rekeningnya kini kosong dan terkuras habis. Rumah dan aset-aset lainnya juga kena sita pengadilan, lalu dipergunakan untuk membantu keluarga korban yang sudah dia tumbalkan. Sementara itu di kampung setan, Rasakan ini! Kurang ajar! Masa 20 miliar gak ada yang ke rekening kita? Mas aku wis bayangin borong-borong di Salora, malah dikasih ke yatim piatu semua. Keluar kamu Bang Bakso! Sorry guys. Lagi ke bawah suasana berbuat baik waktu itu. Alah, alasan! Serang terus! Sampai dia kasih 20 miliar, guys! 200.000 aja deh masing-masing.